Jika Anda belum tahu kelebihan menggunakan subtitle manual pada video-video di channel YouTube kita, bisa disimak ulasannya pada video sebelumnya. Linknya sudah saya sisipkan di bawah video ini. Di sini tinggal prakteknya. Bagaimana cara menerapkannya? Untuk pengguna HP yang ingin mengikuti tutorial ini, jangan lupa melakukannya lewat browser dengan tampilan YouTube versi desktop. Langkah pertama, kita harus aktifkan dulu setelan bahasa videonya, sesuai bahasa asli teks dan narasi video kita. Baik secara manual pada setiap upload video, jika semua judul dan deskripsi video kita bahasanya sama, maka cukup disetel sekali saja pada bagian pengaturan channel. Selanjutnya, setiap kita upload video, sistem akan mengisi setelan bahasanya secara otomatis sesuai setelan yang kita tetapkan di sini. Tapi jangan lupa, setelan ini hanya bekerja untuk video-video baru yang akan kita upload. Sedang untuk video yang sudah terlanjur diupload, tentu tidak. Kita harus menyetelnya lagi secara manual satu persatu pada masing-masing video tersebut. Misalnya video ini akan kita buat subtitle manualnya. Pilih menu subtitle. Di sini sudah terdapat dua dokumen subtitle. Ini dokumen subtitle otomatis yang dibuat oleh sistem atau robot translate YouTube. Dan ini dokumen yang masih kosong. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat subtitle bahasa asli video kita terlebih dulu secara manual. Kita bisa lakukan itu dengan cara mengedit subtitle otomatis dalam dokumen ini. Atau diketik secara manual melalui dokumen kosong ini juga bisa. Mau lewat dokumen manapun yang kita pilih, setelah kita simpan, akan tetap dinilai sebagai dokumen subtitle manual oleh sistem. Pada contoh ini saya gunakan dokumen kosongnya saja. Agar saya bisa menyetel dengan akurat kemunculan setiap kata atau kalimatnya bersamaan dengan suaranya terdengar, maka saya pilih format manual. Nah, di sini tempat kita menginput subtitlenya. Bisa diketik secara manual, dan bisa juga kita copy dari skrip yang sudah ada sebelumnya. Lalu seberapa lama teks ini muncul? Ini timestamp-nya. Artinya teks ini akan muncul dari awal durasi sampai ke titik durasi ini. Dan ini tampilan tracknya secara grafis. Bahkan di sini juga muncul frekuensi atau gelombang suaranya secara grafis. Tapi masalahnya, benarkah suara narasi yang mengucapkan kata-kata ini munculnya memang persis pada sesi ini? Karena itu kita uji dulu dengan memutar videonya step demi stepnya. Ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi rame tidaknya penonton atau viewer terhadap video-video di channel YouTube kita. Jika ternyata tidak, maka kita atur dulu posisi tracknya dengan akurat. Bisa digeser dan juga bisa ditarik-tarik. Baik awal munculnya maupun kapan berakhirnya. Tapi untuk akhirnya biasanya saya setel bertepatan dengan munculnya ucapan berikutnya. Jika sudah pas, baru kita tambahkan teks subtitle berikutnya. Kemudian lakukan lagi hal yang sama seperti sebelumnya. Begitulah seterusnya sampai selesai. Jika ada kotak teks yang berlebih, atau kita ingin mengulangnya dari kotak kosong, maka kita bisa hapus dengan mengklik ikon delete ini. Kemudian sisipkan lagi kotak teks barunya. Tapi sebelum menambahkannya, pastikan disediakan dulu jarak kosong antar tracknya ini. Jika tidak ada jarak kosong, tentu tidak bisa disisipkan track barunya. Jika sudah yakin dari berbagai sisinya, maka baru kita publikasikan. Andai kata kita masih ragu, kita tetap bisa mengeditnya. Intinya setelah yakin dokumen subtitle bahasa aslinya ini bagus, baru kita terjemahkan ke berbagai bahasa yang ada di dunia. Caranya klik tambahkan bahasa.
Misalnya ke bahasa ini. Kemudian edit pada bagian subtitlenya. Karena sebelumnya kita sudah membuat subtitle manual, maka fitur terjemahan otomatisnya akan jadi aktif seperti ini. Kita tinggal klik. Nah, langsung semua teks bahasa asli video kita diterjemahkan ke bahasa ini. Publikasikan. Begitulah seterusnya ke semua bahasa apapun seberapa kita mau. Untuk menguji apakah subtitle manual ini sudah bekerja atau tidak, kita tinggal buka halaman tonton videonya. Lalu kita lihat, apakah pada fitur subtitlenya sudah muncul daftar bahasa beragam negaranya. Dan lihat juga di bawah videonya sudah muncul label subtitle seperti ini. Jika sudah, itu artinya subtitle manualnya sudah tersedia.